Hai, saya Leo dan ini adalah laporan terkait proyek mata kuliah Sistem Informasi Geografi Lanjut dengan tugas besar berupa proyek pengembangan aplikasi. Saya membuat sebuah aplikasi web untuk mencari barang berdasarkan kode yang diinputkan, kode QR code-nya bisa secara manual dan bisa juga melalui scanning kamera. Setelah kodenya diinput, kita akses kita dapat mengukur range yang dapat kita ambil berdasarkan lokasi kita. Kita juga dapat menggunakan lokasi dari lokasi kita atau bisa kita atur sendiri posisi center dari range-nya. Range radiusnya bisa kita atur juga ketika kita mensubmit untuk mencari lokasi produknya. Kita bisa lihat produk apa yang berada dalam range. Kalau kita misalnya kecilkan range-nya, kalau kita submit lagi, maka produk di luar range-nya tidak akan muncul. Ketika kita akses icon dari markernya, kita bisa melihat lokasi nama dari tokonya, kemudian nama harga produknya. Produknya sendiri bisa dilihat di sini. Ketika kita input, namanya, kita submit, nah produknya kelihatan. Sistem ini menggunakan API dari Google Maps. Dengan sistem yang saya gunakan uh, menggunakan Fight dengan uh, framework React dengan sistem arsitektur Fight ya React dengan bahasa pemrograman TypeScript terkoneksi dengan API uh, terkoneksi dengan sistem React Google Maps dan juga React HTML5 QR Code untuk scanning barcode. Nah, sistemnya seperti itu. Untuk detail sistemnya sendiri, kita bisa lihat halaman-halamannya, ada halaman home, halaman produk, transaksi, dan toko. Home adalah untuk scanning, produk, transaksi, dan toko adalah untuk kelola data dari produk, transaksi, dan tokonya sendiri. Kita dapat menambah, mengedit, ataupun menghapus. Prasyarat untuk sistem ini memiliki apa sebutannya ya? Memiliki role. Jadi ketika kita butuh login sebelumnya untuk dapat manajemen data di produk ini. Jadi kita agar dapat akses edit dan hapus produk, kita perlu login terlebih dahulu. Login di sini saya menggunakan Firebase ya. Jadi Firebase out dengan dengan Firestore database untuk manajemen datanya. Jadi ketika kita login, saya menggunakan salah satu akun saya, login. Nah, di sini kita dapat akses login, setelah login kita dapat akses manajemen data. Jadi ini tampilannya. Oke, kita matikan dulu. Untuk UI web saya agak error untuk API untuk kameranya. Kita lihat datanya, kita lihat kodenya seperti apa. Nah, di sini untuk halaman app-nya berisi root dan juga berisi navigasi. Jadi di sini tampilan template-nya halamannya simpel saja, hanya halaman app untuk scaffolding utamanya, untuk template utama, kemudian untuk layoutnya kemudian untuk page-nya kita bagi atas home, kelola produk, kelola toko, dan kelola transaksi. Jadi hanya 4 halaman dengan layout dari file diambil dari file app-nya. Kemudian kita menggunakan React Router DOM untuk manajemen rute, dan kita menggunakan library Firestore untuk pengelolaan data. Kita juga menggunakan Firebase config untuk untuk konfigurasi dengan Firebase, untuk koneksi ke Firebase out dan juga Firestore. Untuk koneksi untuk Firebase out-nya sendiri kita bagi atas beberapa. Saya membuat sebuah konteks. Jadi konteks ini untuk manajemen data, untuk pengecekan autentikasi dan mengambil data usernya. Nah, pengecekan autentikasi dan pengambil data user, yang pertama fungsinya adalah untuk tadi manajemen routing. Jadi jika user terautentikasi, maka tampilkan avatar user dan button untuk logout. Di sini button untuk logout. Jika tidak, ya diganti dengan button login seperti ditampilkan di UI. Sistem home-nya sendiri ini cukup panjang ya.
Simpelnya ketika tadi kita melakukan scanning di sini akan memasukkan datanya, fungsi scanningnya ada di komponen scanner. Nah, ini scanner ini dipanggil ke home, jadi UI scannernya dipanggil. Ketika melakukan scanner, datanya akan diupdate. Ya, ini juga satu buah konteks lagi, konteks terkait data dari scanned value dimasukkan ke data konteks scanned value-nya. Lalu untuk komunikasi, jadi untuk scanner ini menggunakan data dari data kodenya. Data kode ini dipanggil scannernya melakukan scanner, datanya didapatkan, kemudian dimasukkan ke dalam konteks dari scanned value-nya. Jadi datanya dimasukkan ke scanned value dan dapat diakses oleh semua lapisan aplikasi. Karena saya menggunakan dua lapis konteks ya, konteks my provider dan konteks out provider. Oke, simpelnya begitu kurang lebih. Nanti bisa lihat di GitHub saya. Ini untuk mapsnya, untuk tampilan maps berisi tadi pertama komponennya adalah nilai center dari map sendiri, kemudian circle untuk radiusnya, yang di dalamnya juga berisi data-data poinnya. Data-data poinnya difilter lagi, difilter berdasarkan radiusnya. Kemudian info windowsnya, ini info windows untuk pop-up tadi, pop-up kan, yang berisi nama dari toko dengan harga dari produknya. Kemudian kita masuk ke produk, dan di sini ada ya settingan untuk jika kita belum login, kita tidak dapat menekan tombol edit ataupun hapus. Oh ya, mari kita coba fungsi CRUD-nya. Kita coba, nah di sini kita coba tambahkan data produk, kita random saja. Di sini maksimal produknya 13 karena mengikuti nilai barcode EAN, maksimal kodenya 13. Cuma saya tidak berikan minimal, takutnya ada barcode lain yang jumlahnya lebih sedikit daripada 13. Oke, tambah berhasil. Kita coba edit, update, produk berhasil diupdate, berhasil. Kita coba hapus. Nah, di sini ya, di sini produknya saya juga menampilkan data jumlah transaksi yang ada di produknya. Jadi nah ini transaction count-nya. Jadi saya mengkoneksikan juga ke nilai transaksinya juga untuk mengetahui apakah produk ini juga sudah punya riwayat transaksi atau belum, untuk mengetahui dia sudah diinputkan dalam sebuah toko atau tidak. Oke, tidak, kita dapat hapus. Oke, produk aman. Kita lihat transaksi. Nah, di sini semua transaksi yang ada, kita coba pilih salah satu toko, Lemon. Kita toko Serbada, kita kasih harga 1000. Oh, toko Serbada kasih harga 2. Oke, kita kasih harga 1000. Simpan, transaksi berhasil ditambahkan. Oke, kita coba lagi. Oke. Oke, berhasil ya. Kemudian protokol kita. Nah, di sini protokol juga menggunakan API Google Maps untuk input alamat nama toko, alamat bla, lalu kita coba klik. Nah, di sini kita bisa langsung mengklik lokasi dari tokonya. Sangat user friendly, UI friendly sekali, bukan? Tambahkan, berhasil tambahkan. Kita juga dapat mengedit lokasinya, siapa tahu lokasinya salah, kan? Kita pindahkan ke sini, lalu kita update. Oke, kita hapus kembali. Nah, di sini di home, ketika user pertama kali ingin inputkan, misalkan ada produk baru gitu kan, kita coba atau segini ya, kalau kita coba inputkan. Nah, produk dengan kode ini tidak ditemukan. Apakah Anda ingin menambahkan produk baru? Kita tekan OK, jadi kita masuk produk baru dengan kode yang sudah ada. Kita masukkan datanya, datanya muncul.
kita hapus kembali biar tidak mengganggu data yang lain, biar ya tidak mengganggu data yang lain lah, kan? Oke, jadi seperti itu sistem crowdingnya. Saya kira oke. Oh ya, satu lagi untuk demonstrasi aplikasi sudah jalan. Sekarang kita coba bagaimana cara saya mendeploy data ini ke dalam Firebase hosting. Jadi saya menggunakan 3 layanan Firebase. Yang pertama tadi Firestore database, kemudian Firebase out, dan sekarang Firebase hosting di Firebase. Ya, hosting di Firebase. Saya menggunakan GitHub. Saya mengintegrasikannya dengan GitHub Action karena lalu saya memodifikasi beberapa codingan. Yang pertama, saya menggunakan PNPM. Saya menggunakan PNPM daripada NPM karena menurut saya PNPM lebih cepat untuk manajemen package JavaScript-nya, package React-nya. Kemudian saya memasukkan env-nya di sini. Ketika kita setting di sini selesai, kodenya untuk sini sebenarnya ini jalan kalau kita menggunakan Fire. Kita keluar dulu, kita menggunakan Firebase. Nah, kita menggunakan layanan Firebase command line. Jadi di sini kita bisa login, lalu kemudian koneksikan ke sebuah GitHub dan GitHub repository, lalu jalan. Kita coba lihat di sini riwayat terakhir saya out done. Di sini saya melakukan autentikasi dan dengan tampilan UI-nya seperti ini ya. Yang membedakan adalah di ini kondisinya. Kita coba login bentar. Enggak, bukan, salah, maaf. Nah, silakan login agar daftar akses tambah, edit, dan hapus produk. Karena kan keliru kan, jadi sebenarnya kalau Anda tanpa login pun dapat melakukan tambah. Jadi saya ada modifikasi, tambah ini saya hilangkan. Silakan Anda tambah produk. Mana dia? Ini dia. Silahkan login agar dapat akses edit dan hapus produk. Jadi ada perubahan sedikit di situ ya. Kita coba lihat git add git commit message tambah produk modif. Oke. Itulah, kita coba git push. Ini sudah saya deploykan, sudah saya koneksikan dengan Firebase out, maksudnya Firebase dengan layanan hostingnya. Kita pushkan ke repository saya. Ketika saya melakukan push, GitHub Action akan melakukan building secara otomatis, deploy secara otomatis. Jadi workflow-nya sudah saya setting di sini. Kita refresh bentar. Nah, di sini deployment-nya. Nah, build project-nya menggunakan PNPM tadi seperti saya yang sebutkan. Prosesnya saya anggap lebih cepat PNPM daripada NPM, entah kenapa, karena sistemnya saya tidak mengerti juga, mungkin sistem caching atau enggak, scaffoldingnya lebih sederhana, jadi kecepatannya lebih optimal menggunakan PNPM daripada NPM bawaan dari Node. Oke, building aman. Setelah melakukan build aman, kita coba lihat kembali apakah tambah ini hilang. Kita refresh. Yap, aman. Build aman, konfigurasi production dan development aman. Tadi saya lupa mengatakan pas bagian Firebase, maaf, apa tadi ya? Oh ya, ini ya. Nah, sistemnya kan perlu data dari environment-nya, konfigurasinya kan. Konfigurasi React saya kan menggunakan sistem Vite, jadi import Vite gitu kan. Oh iya, kalau import env.
Meta. Nah, variable config menggunakan meta env. Jadi ini menggunakan sistem, astagfirullah, menggunakan void untuk akses, menggunakan package void untuk akses data env-nya di .env void. Nah, ini dia void. Dia udah sistem package JSON-nya lah. Akses env menggunakan package-nya void. Jadi kalau misal kita deploy kan berjalannya di servernya, di server kan menggunakan Node. Nah, tadi kan udah diinstal juga di package JSON-nya. Itu udah jalan juga, udah pnpm instalan, berarti udah jalan semuanya. Namun di manakah letak env-nya? Soalnya kan di sini kan di database ini kan nggak punya nih, di deployment-nya nggak punya file env, karena file env kan file yang sangat strict karena kita nggak bisa lihat secara langsung di pabrikan. Jadi kita harus setting dia di bagian secret and variable action. Nah, di sini semua data-data terkait itu terkait apa ya, data-data konfigurasi semua kita harus taruh di sini. Jadi setelah taruh, settingkan env-nya di sini supaya hostingnya mengenali, jadi supaya sistem GitHub Action-nya mengenali data-data yang diperlukan. Setelah mengenali data-data yang diperlukan, sistemnya dapat mengambil nilai yang ada di dalam secret action-nya. Dan satu lagi, sistem request kamera ini nggak bisa berjalan karena di laptop kameranya request kamera agak susah. Jadi saya perlu koneksikan ke HP. Karena koneksikan ke HP kan jadi URL localhost melainkan URL network dari host-hostnya. Kayak ini, npm run dev. Nah, kenapa saya berhasil menjalankan protokol HTTPS? Karena saya sudah men-settingkan sertifikat dan skema HTTPS-nya. Settingnya ada di sini, di bagian file config. Ketika saya menggunakan server HTTPS, nah ini dia juga sekalian saya pisahkan server ini, karena kan pas bagian deployment tadi filenya bakal ngerunning, sistem GitHub Action juga akan merunning file ini. Dia juga akan mendeteksi my private key, karena saya nggak ikut deploykan my private key karena itu kan private kan. Saya juga hanya menggunakannya di environment karena ya Firestore juga sudah punya sistem HTTPS-nya sendiri, jadi saya nggak memerlukan skema ini. Jadi saya settingkan proses env void not env development menggunakan saya aksesnya menggunakan package.env untuk mengakses file di dalam .env void not env development. Jika saya ganti ini ddd kan development sd, itulah kurang lebih. Kita tambahkan beberapa huruf lah, pasti koneksinya gagal karena dia 3 sama dengan wajib development tulisannya. Nah, settingannya HTTPS untuk konfigurasi protokol HTTPS menggunakan private key dan CRT. Ini bisa kalian generate sendiri, banyak caranya di Google. Ada, saya juga lupa apa nama websitenya, cuma kalian bisa cari sendiri website untuk generate private key dan sertifikat. Ada banyak caranya. Di sini saya menggunakan conditioning jika env void node-nya tidak membacanya sebagai development, karena di sistem di Firestore saya tidak mengincludekan sama sekali environment-nya, jadi otomatis dia ini nggak terbaca. Jadi otomatis ketika GitHub Action-nya running, server HTTPS ini nggak ngerun, karena takutnya kalau dia ikut running dia akan ngebaca my private key-nya, padahal my private key nggak saya publish ke GitHub, jadi takutnya error, karena memang error tadi sebenarnya. Nah, kita coba running lagi dengan kondisi sekarang npm run dev, source-nya undefined ya. Nah, karena undefined, server HTTPS-nya undefined, HTTPS sama dengan undefined karena developernya salah huruf, jadi sistemnya menggunakan HTTP. Saya kembalikan di sini lagi karena saya butuh HTTPS. Nah, alasan saya membutuhkan HTTPS ini karena sistem request camera permission di koneksi HP saya. Oke, saya koneksikan ke HP bentar. Dan dev dengan ini saya sudah memirrorkan HP saya. Nah, saya sudah menjalankan sistem hostingnya.
Jadi WiFi di localhost dan WiFi di HP saya harus satu jaringan. Lalu saya akses menggunakan protokol HTTPS. Kita akses internetnya 192.164. Nah, ini karena kredensialnya tidak terpercaya, jadi browser membacanya sebagai koneksi yang tidak aman. Oke, saya sudah mengkoneksikannya. Nah, sekarang bisa dilihat di sini sistemnya running. Kita coba fitur scanningnya sekarang. Akses kamera 0 passing back. Oke, start scanning. Oke, kita baca. Oke, kameranya buruk sekali, bentar. Kenapa saya menggunakan koneksi HTTPS untuk development server? Itu untuk agar bisa ini sistem kameranya bisa berjalan di HTTPS. Dia wajib menggunakan protokol secure protokol HTTPS ya. Tanpa itu, kalau kita misalnya hilangkan ini ya PNPM, kita ganti development sama SC gitulah. Jadi harusnya gagal ini. Run dev dengan kita hostingkan juga. Nah, sekarang di HTTP kita ganti protokolnya di oke. Sekarang protokolnya HTTP. Kita coba request kamera, harusnya nggak bisa ya, betul kan? Cannot access is only support to secure context type HTTPS or localhost. Jadi ini karena dia butuh HTTPS untuk koneksi yang running di HP yang terkoneksi ke localhostnya laptop, karena dia koneksinya menggunakan alamat network, jadi dia nggak bisa, dia butuh settingan HTTPS. Jadi itu alasannya. Untuk scanningnya bisa kalian coba sendiri di websitenya apakah running atau tidak. Bisa komentar ke hubungi saya di GitHub jika ada isu terkait developmentnya. Saya juga lagi development untuk kameranya, entah kenapa susah sekali. Mungkin kita bisa pakai neural network nanti ya, buat atau enggak sistem AI buat scanningnya, dia bisa belajar pola dengan kamera yang agak lebih burik. Oke, sudah koneksi, kamera aman, scanner aman. Kita coba scanning. Nah, kan berhasil kan? Kita coba submit. Nah, produk dengan kode 8 itu tidak ada. Apakah Anda ingin menambahkan produk baru? Jadi karena catatannya nggak ada, kita coba tambahkan. Kita kasih kategorinya Oke, kita save. Oke, login dulu. Saya lupa, ini di lokal ya, pantas nggak bisa. Oke, jadi itulah ya sistemnya. Pokoknya kalau misalnya kita scan di lokal, ini templatenya, produk ID template. Nah, di lokal aman ya. Kita klik, nah betul aman. Nah, sistem yang menggunakan koneksi di Google Maps, lalu Mapjas, lalu menggunakan Firebase dengan sistem yang saya gunakan, Firestore Database, autentikasi dengan hostingannya. Jadi itu, terima kasih.